Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Rizka dan Ibu Wulan. Sudah ada di posisi masing-masing Ibu Rizka dan Ibu Wulan? Iya, Bu. Oke. Sebelumnya terima kasih Ibu Rizka dan Ibu Wulan sudah menjadi guru saya dalam rapat tim ini, yang mana nantinya ada beberapa hal yang saya sampaikan melalui suai saya, yaitu tentang supervisi akademik yang akan kita lakukan di SD kita, yaitu SDN 008 Samarinda Ilir. Ya, tapi sebelumnya sudah siap dalam menerima materi ini, Bu Rizka dan Ibu Wulan? Ya, Bu. Oke. Kalau sudah siap, saya mau berbagi dengan screenshot saya ya. Kira-kira Ibu Rizka, Ibu berbaca atau terlihat slide saya? Masih loading. Oh, masih loading. Oke, saya tunggu ya. Saya tunggu nanti ya. Sudah. Memang kita berbeda tempat, biasanya loadingnya berbeda-beda ini. Sudah, Bu. Sudah muncul. Oke, bulan sudah muncul Ibu Rizka? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Dalam hal ini saya mengadakan meeting room di Pikon kita pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi program supervisi akademik tahun 2020, yang mana nanti insya Allah kita lakukan di bulan November 2020. Adapun nanti sosialisasi program supervisi akademik tahun 2020 itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau memberikan materi sedikit tentang berkaitan sosialisasi kita mengenai supervisi akademik. Oke, dasar hukum supervisi akademik. Adapun dasar hukum supervisi akademik ini yang dibuat oleh sekolah berdasarkan dengan undang-undang, yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan, dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Oke. Adapun pengertian supervisi akademik, sehingga nanti Ibu Bulan maupun Bu Rizka nanti biar tahu apa itu sebenarnya supervisi akademik. Oke, pengertiannya. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran Glickman tahun 1981. Sedangkan berdasarkan Dares, yaitu pada tahun 1989, dia menyebutkan bahwa supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Jadi maksudnya di sini Ibu Ulan, Ibu Rizka, saya berharap Ibu berdua jangan takut, jangan grogi, jangan tegang, karena kita sifatnya nanti supervisi akademik ini adalah membantu Ibu berdua dalam hal proses pembelajaran di kelasnya. Nah, karena supervisi akademik ini sebenarnya sudah dilakukan secara rutin
yaitu di mana setiap tahun dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu biasanya di semester ganjil dan semester genap. Nah, hal ini dilakukan sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan atau untuk menilai unjuk kerja guru, sehingga nanti guru dipanis atau istilahnya disalahkan. Nah, tapi tidak, malah sebaliknya. Dengan adanya supervisi akademik yang dilakukan selama 2 kali setahun itu membuat nanti seorang guru akan lebih baik lagi karena mendapat saran, mendapat perbaikan, ya sehingga nanti kita menjadi lebih baik lagi, baik menjadi guru profesionalnya maupun guru dalam pengelola di kelasnya. Jadi itu ya, Bu Wulan, Bu Rizka, Iya, Bu. kita jangan takut dulu ya. Karena kebanyakan teman-teman guru di sekolah kita itu merasa ketakutan kalau sudah disupervisi akademik. Padahal justru dengan adanya supervisi akademik itu bisa menilai sampai di mana kompetensi kita, kinerja kita sebagai pendidik. Nah, disitulah nanti kita ketahui ada kekurangan-kekurangan itu kita perbaiki. Nah, jadi kalau tanpa ada kritik dan saran, kita tidak akan menjadi lebih baik. Justru dengan kritik, saran, atau bahkan berbagi ilmu itu menjadikan kita guru yang lebih profesional. Ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Adapun tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya menurut Glickman di tahun 1981. Sedangkan menurut Negli tahun 1980, supervisi akademik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru, sehingga nanti kualitas mengajarnya maupun pengelolaan kelasnya itu semakin meningkat. Ya, itu tujuannya. Oke, kemudian kalau dengan sudah ada artinya, pengertian sudah, tujuan sudah, jadi saya berharap nanti Bu Wulan dan Bu Rizka, mindset pemikirannya adalah bahwa dengan adanya supervisi akademik adalah mengukur kinerja atau kompetensi kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Oke, kalau sudah nanti kita akan ke slide berikutnya, yaitu mengenai jadwal supervisi akademik. Nah, sebelum kita ke jadwal supervisi pelaksanaannya, ada pun tahapan-tahapan yang akan kita lakukan di dalam supervisi akademik. Oke, sebelumnya nanti saya akan mengadakan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Karena saya akan melihat di mana letak kekurangannya, di mana letak dalam arti kita itu memberi saran. Nanti kekurangan yang ada kita perbaiki, kita bimbing, kita bina sehingga menjadi lebih baik lagi di tahun berikutnya. Oke, tahapan pertama adalah praobservasi. Di praobservasi ini nanti saya akan meminta administrasi Ibu Rizka dan Ibu Wulan yang berkaitan dengan pengelolaan di kelasnya atau yang kita bilang adalah administrasi kelas. Yang mana nantinya di dalam praobservasi ini nanti saya sebelumnya akan melihat Bu Rizka maupun Bu Wulan nanti mau memberi materi yang mana, di tema berapa, di KD berapa. Sehingga nanti saya bisa pelajari itu seperti apa. Kemudian persiapannya, baik secara sikapnya, pedagogiknya, Bu Rizka dan Bu Wulan nanti dalam supervisi itu seperti apa. Nanti kita ada wawancara ada, kemudian pemantauan dari saya juga ada. Oke, kemudian tahap yang kedua yaitu adalah tentang observasi. Observasi ini berarti sudah pelaksanaannya di lapangan, yang mana nanti jadwalnya sudah kita tentukan. Bu Rizka kena di tanggal berapa, Bu Wulan juga kena di tanggal hari berapa. Nah, di mana observasi ini nanti Bu Rizka dan Bu Wulan akan melaksanakan proses pembelajarannya itu sudah berdasarkan RPP yang sudah dibuat. Yang mana berkas-berkas kemarin yang ada saya bagikan ya Bu Rizka, Bu Wulan yang berupa form Iya, Bu. di kelengkapan administrasi sudah saya bagi ya dan sudah diisi Bu Rizka Bu Wulan yang mana di dalamnya itu ada silabus, ada RPP, ada prota, ada prosem,
ada daftar nilai, ada remedial, pengayaan, ya, kemudian ada bahan ajar, dan ada instrumen penilaian. Ya, itu sudah saya bagi dan kemudian sudah juga diisi oleh Ibu berdua sehingga sudah masuk dalam OneDrive saya. Nah, dari berkas-berkas atau dokumen yang sudah Bu Wulan dan Bu Rizka sudah pegang itu nanti akan kita gunakan pada saat observasi. Nah, karena kita di tahun ini kita berbeda dengan tahun kemarin, yaitu adanya pandemi yang mana membuat kita harus melakukan supervisi akademik ini melalui daring. Sehingga nanti saya tidak lagi ke kelas karena tidak ada yang diajar. Nah, jadi saya lebih ke administrasi pembelajarannya. Dan itu pun juga kita tidak tatap muka ya, Bu Rizka, Bu Wulan ya. Ya, Bu. Nanti akan melalui virtual, yaitu melalui Vicon seperti ini. Sehingga nanti bisa wawancara sekaligus juga melalui Vicon. Kemudian nanti kalau administrasi udah ya. Nah, jadi nanti tinggal wawancaranya tentang nanti bagaimana pembinaannya, pembimbingannya setelah pasca observasinya nanti. Oke, kemudian ada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Berarti ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah Ibu Rizka dan Bu Wulan sudah mengadakan observasi. Di mana nanti setelah pasca ini kita akan mendapat apa saja temuan yang terjadi di lapangan selama Bu Rizka dan Bu Wulan mengadakan proses pembelajaran secara daring. Apa hambatannya, baik itu dari gurunya, baik itu dari siswanya, maupun dari orang tuanya itu seperti apa. Sehingga nanti kita diskusikan hambatannya apa, kemudian nanti solusinya seperti apa. Nah, jadi kita akan menggali, jadi kita tidak terpengaruh dengan pandemi seperti ini. Kita juga diam di tempat, tapi kita tetap, walaupun melalui daring ya, tidak puas karena tidak tatap muka, tapi inilah yang harus kita hadapi. Karena kita memang di pandemi ini, kita dipaksa harus menerima keadaan yang seperti itu. Oke, kemudian nanti setelah pasca observasi ini, kita akan menemui teman-teman atau kendala-kendala yang kita hadapi selama pelaksanaan. Nah, setelah pasca ini, maka kita akan mengadakan tindak lanjut. Di tindak lanjut inilah yang nanti kita akan bahas, kita akan diskusikan, baik nanti melalui rapat setelahnya ataupun nanti melalui wawancara, yang mana kita bahas bagaimana menghadapi kendala-kendala dan hama pembelajaran daring. Bagaimana solusinya, bagaimana nanti ke depannya, sehingga nanti masalah yang timbul setelah observasi itu nanti bisa kita dalam arti gini, minimalisir lah, atau kalau tidak bisa kita hilangkan kalau itu bisa, tapi paling tidak kita minimalisir kendala-kendala yang ada. Oke, ini adalah tahapan-tahapannya ya Ibu Rizka dan Bu Wulan ya. Ya, Bu. Oke, kemudian adalah jadwalnya Ibu Rizka, Ibu Wulan. Di situ ada beberapa teman-teman semua di sana ya. Jadi kita ke Bu Rizka dan Bu Wulan. Kalau Ibu Wulan itu karena Bu Wulan berada di posisi kelas 2B, maka beliau mendapat jadwal supervisi pada hari Rabu. Ya. Nah, sebelumnya karena di sini saya menghubungi pengawas akademik karena saya juga dibina oleh pengawas akademik, maka beliau meminta izin untuk ikut sebagai supervisor. Ya, mungkin nanti kita undang juga beliau di dalam Vicon kita ya, di observasi ini, yang mana nanti beliau ikut juga menilai ibu-ibu di sana. Ya, jadi nanti pada saat kita supervisi akademik, pengawas juga ikut. Pengawas dan saya juga ikut langsung dalam mengamati praobservasi maupun observasinya dan maupun pasca observasi dan tindak lanjutnya. Ya. Oke, ini adalah jadwalnya. Ibu Wulan kena di hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Sedangkan Ibu Rizka tetap di kelas Bu Rizka di 6B, itu kena di hari Kamis 26 November 2020. Ini yang jadwal bukan sementara, sebenarnya sudah kita tentukan, tapi kita tidak tahu nanti ke depannya apakah ada perubahan. Nanti kita akan kondisikan, kalaupun nanti ada perubahan, nanti saya akan menghubungi Ibu berdua nantinya.
Siap, Bu. Oke, sudah bisa diketahui ya jadwal supervisinya Ibu Wulan, Ibu Rizka? Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Sekarang, karena nanti kita akan November sebentar lagi ya Ibu Rizka, November itu di depan kita, sehingga ada waktu untuk Ibu Rizka dan Ibu Wulan untuk mempersiapkan. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam hal supervisi akademik? Nah, ini Ibu Rizka dan Ibu Wulan, ini adalah dokumen-dokumen yang harus Ibu persiapkan selama supervisi akademik. Kalau kemarin sudah kita unggah ya, kita unggah melalui formnya yang saya bagikan. Nah, tetapi juga Ibu juga bisa memegang hard copy-nya. Karena yang kita unggah adalah berupa soft file-nya. Oke, yang pertama adalah jadwal mengajar. Jadwal mengajar ini kita mengambil jadwal mengajar BDR ya. Bukan jadwal mengajar yang biasanya. Karena kita berada di masa pandemi, maka jadwal mengajar nanti yang diunggah dan yang dibawa adalah jadwal mengajar pada saat PJJ, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dalam jaringan. Oke, kemudian silabus, ya ada silabusnya. Kalau silabus ini sudah ada peraturan menterinya sehingga silabus ini sama semuanya nasional. Kemudian kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini nanti kita ambil kalender pendidikan yang berdasarkan sekolah kita, yang sudah dianalisis oleh SDN 008 Samarinda Ilir dengan dasar atau dengan dasar hukumnya, dengan dasarnya adalah kalender pendidikan dari Dinas Kota Samarinda. Oke, kemudian ada kuotanya, yaitu program tahunan, kemudian ada program semester, dan kemudian ada RPP-nya. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar ini adalah bahan ajar bisa berupa buku guru, buku siswa, atau buku referensi Ibu yang Ibu pakai. Karena kita juga sebagai guru tidak hanya satu buku saja. Kita harus menggunakan referensi lainnya sehingga ilmu itu bertambah. Oke, kemudian ada instrumen penilaian. Ini adalah kisi-kisi Ibu Rizka dan Ibu Wulan dalam membuatkan soal. Jadi sebelum bank soal itu dibuat, Ibu sudah membuat kira-kira ini penilaiannya berbentuk apa, tagihannya seperti apa, skornya bagaimana, itu adalah instrumen penilaiannya. Kemudian ada program remedial. Remedial ini digunakan bagi siswa yang mempunyai atau memperoleh nilai rendah di bawah KKM. Dan kemudian ada program pengayaan. Nah, program pengayaan ini sebaliknya. Ini digunakan bagi siswa yang memperoleh nilai di atas KKM, sehingga bobot soal itu semakin meningkat. Kemudian ada daftar nilai atau kita bilang buku nilai. Ya, buku nilai yang Bapak Ibu bawa berdasarkan tema, berdasarkan mupel, berdasarkan KD-nya. Dan yang terakhir adalah buku guru. Buku gurunya apa yang dipakai? Apakah buku head pemerintah atau buku guru yang lainnya, itu silakan nanti diunggah atau diupload ya. Jadi itu. Oke, sampai di sini Ibu Wulan, Ibu Rizka tentang supervisi akademik nanti yang kita akan lakukan. Ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan? Ini Bu, Saya sambil membuka video saya ya. ya. Ini kan tadi itu jadwalnya kan menggunakan jadwal BDR gitu. Jadi berarti kita kurikulumnya mengacu kurikulum yang sekarang atau yang kemarin, Bu? Karena kita sebelumnya apa video saya? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ini, halo? Halo, Ibu. Apakah wajah Masih tampilan itu, Bu? Slide, Bu. Masih tampilan slide. Tunggu. Ya, oke. Kita masih loading, Ibu. Ya, loading. Oke. Apa video saya terbuka, Ibu? Udah? Cuman apa wajah saya? Cuman foto, Bu. Ya, Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke. Bisa diulang tadi pertanyaan dari Ibu siapa ya? Saya Bu Bulan. Bulan. Ya. Silakan Bu. Tadi di situ ada komponen jadwal. Jadwalnya kan kita menggunakan BDR. Nah, ini kita kalau untuk mengacu di RPP-nya, kita menggunakan kurikulum yang terbaru atau menggunakan kurikulum yang sudah berjalan yang lalu. Oke. Di tahun ajaran ini kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk lihat pemerintah itu ada 3 kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013, kedua kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah kurikulum mandiri. Kenapa 3 ini menjadi pilihan bagi sekolah? Karena adanya pandemi kita yang berawal sebenarnya udah mulai bulan Februari kemarin, itu udah mulai pandemi. Nah, jadi kita diberi kebebasan dalam hal memilih kurikulum apa yang kita pakai, kita sesuaikan dengan kondisinya karena setiap berbeda-beda setiap daerah. Nah, kebetulan untuk kita di SDN 008 Samarinda Ilir ini kita menggunakan kurikulum darurat. Tapi sebelumnya, karena kurikulum darurat yang kita buat masih dalam proses, sehingga ibu-ibu mungkin belum mengetahui atau istilahnya belum mendalami KD-KD apa saja yang dirampingkan atau yang dibuang atau yang dipakai berdasarkan kurikulum darurat. Jadi supaya kita lebih memudahkan ibu dalam mempersiapkan dokumen tadi, maka kita sepakati kita masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, jadi nanti cuma jadwalnya yang kita bedakan. Jadwalnya kita tetap menggunakan jadwal mengajar BDR. Tapi seperti RPP, silabus, prota, prosem, dan yang lainnya, kita masih menggunakan kurikulum 2013 sambil nanti proses kurikulum darurat nanti sudah disahkan oleh kepala dinas. Jadi kita sepakati ya dulu ya, bahwa nanti yang kita gunakan adalah kurikulum 2013, tapi dengan jadwal BDR. Oke, dari saya itu Bu Wulan. Ya, makasih Bu. Ada pertanyaan? Dari saya Bu. 2 pertanyaan. Yang pertama itu berarti untuk RPP nanti kita menggunakan format RPP yang 3 komponen ya, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, ini kan kita supervisi. Supervisinya berarti kita supervisi hanya administrasi tanpa ada micro teaching-nya seperti itu Kak Bu? Oke, ya. Kita di situasi seperti ini, di pandemi seperti ini, maka yang kita ambil adalah supervisi administrasi pembelajarannya saja. Makanya ada form yang saya bagikan Ibu Rizka, itu adalah dokumen-dokumen yang harus diunggah atau diupload Ibu untuk dijadikan bahan nanti dalam administrasi pembelajaran yang saya pelajari. Karena juga saya tidak mungkin tatap muka sama Ibu Rizka sama Ibu Ulan. Oke, kemudian masalah RPP-nya, RPP kita memang ada yang, kalau RPP kurikulum 2013 yang masih belum revisi itu masih tebal. Ya, satu tema aja udah setebal 1 rim. Nah, tapi sekarang kita sudah menggunakan RPP yang 1 lembar, yang mana memiliki 3 komponen di sananya. Jadi silakan, sebenarnya saya membebaskan kepada Ibu Rizka, Ibu Wulan, apakah masih menggunakan RPP yang tebal seperti itu, yang terperinci itu, atau kita menggunakan RPP 1 lembar. Tapi mungkin kita sepakati saja RPP yang 1 lembar saja ya, Bu Ulan, Bu Rizka ya. Sehingga nanti saat uploadnya tidak banyak. Ya. Ini ada RPP yang 1 lembar yang ada 3 komponennya ya. Iya Bu. Oke, saya rasa itu ya Ibu Rizka, Ibu Ulan ya. Ya Bu. Yang nanti kita akan mulai pada saat diobservasinya, sambil nanti kita yang sudah diunggah-unggah saya mempelajari di dalamnya, saya akan menilai hasil-hasilnya di sana ya. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih atas pertemuan kita hari ini, dan sekali lagi pesan saya, jangan takut untuk disupervisi ya, justru semangat untuk disupervisi karena demi peningkatan kompetensi kita dan kinerja kita sebagai guru yang profesional. Ya Bu. Oke, saya akhiri.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.